Nah, setelah kemarin kita ngebaca sendiri ya bagaimana panel resmi akurat Boruto to Blue Vortex chapter 21, Sarada Uchiha itu memang fenomenal cuy. Dia telah menemukan jalan takdirnya sebagai pewaris kekuatan luar biasa dari klannya. Setelah bertahun-tahun melatih dirinya berjuang menjadi shinobi yang tak hanya kuat aja nih, tapi juga cukup bijaksana. Ia tiba-tiba dihadapkan pada kemampuan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya kan. Kekuatan itu memanipulasi gravitasi, kekuatan yang mengingatkan banyak orang pada teknik legendaris Chibaku Tensei milik Penrikudo kala itu. Namun apa yang ngebuatnya berbeda itu adalah kenyataan betul bahwa Sarada tidak menggunakan Rinnegan, melainkan hanya mengendalikan kekuatan Mangekyo Sharingannya yang mulai baru berkembang loh. Bukankah itu mengesankan? Sarada tahu betul bahwa kekuatan ini datang dengan harga yang sangat tinggi. Setiap kali ia menggunakan kekuatan gravitasi yang dahsyat itu, cakranya terhisap dengan sangat banyak, meninggalkan rasa lelah yang mendalam nih. Namun meski kekuatannya belum sempurna, ia merasakan potensi yang begitu besar nih, potensi yang bisa ngebawanya ke tingkat lebih tinggi lagi. Apakah ini batas kemampuannya aja atau akankah ada kekuatan lain yang menunggunya, seperti salah satu matanya itu akan ngebangkitin kekuatan baru yang tak hanya teknik gravitasi. Ini menarik loh konsep seperti itu, dan itu akan mengubah seluruh cerita di kisah Sarada sendiri di cerita Boruto to Blue Vortex-nya. Let's go, kita bahas lebih dalam. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian ya, subscribe dan bantu ramein video ini ya nakama. Selain DRT Mediati untuk solo leveling dan Boruto to Blue Vortex nih, jangan lupa subscribe 3 channel kita yang lainnya. Joy Boy The Library of Nika untuk One Piece, Saga Boruto to Blue Vortex untuk tema fanfiction nih. Sementara untuk channel Odeshi nanti kita akan review anime, manga dan juga manhwa lainnya. Jadi kita tunggu kalian juga muncul di sana ya. Oke, let's go, kita masuk pembahasannya. Nah gini nakama, kali ini giliran Sarada Uchiha yang mencuri perhatian semenjak chapter-chapter ke belakang dari chapter 20 hingga chapter 21 kan. Di tengah pertempuran yang melibatkan ancaman luar biasa, muncul kekuatan baru yang membuat banyak penggemar tuh terkejut. Kemampuan misterius ini tampak menyerupai Shinra Tensei atau bahkan Chibaku Tensei ya. Hal ini memunculkan pertanyaan besar, apakah Sarada benar-benar membangkitkan teknik selevel para dewa? Yang jelas sudah diketahui teknik ini adalah Mangekyo Sharingan Ohirume, dan itu nama lain dari Dewi Amaterasu. Itu bukankah mengesankan tuh? Dalam chapter 21 manga Boruto to Blue Vortex ada adegan menonjol yang menjadi bahan perbincangan hangat tuh. Sarada menggunakan suatu kekuatan yang ngebuat lawan Ryu Egojubi, seorang pengguna Rinnegan aja tak bisa berkutik sama sekali. Bukan hanya kalah tetapi tak mampu melawan efek gravitasi tersebut. Kekuatan ini benar-benar ngebuat publik Naruto dan Boruto tuh bertanya-tanya, apakah ini semacam bentuk baru dari Chibaku Tensei? Meskipun Sarada sendiri tak memiliki Rinnegan di sana ya. Dibandingkan dengan masa lalu, teknik seperti ini identik dengan pain dan kekuatan Rinnegannya. Saat itu Shinra Tensei dan Chibaku Tensei adalah teknik dewa yang hanya bisa dilakukan oleh pengguna Rinnegan kelas atas saja. Namun kini teknik serupa itu muncul dari mata Mangekyo Sharingan milik Sarada sendiri loh. Tentu ini memunculkan spekulasi dan perdebatan panas. Meski terlihat mirip, penting untuk mencatat bahwa teknik Sarada tak melibatkan Rinnegan sama sekali. Ia menggunakan kekuatan gravitasinya dengan cara yang berbeda nih, seolah-olah menggunakan Mangekyo Sharingan untuk manipulasi medan di sekitarnya. Reaksi dari karakter lain termasuk Boruto sendiri, ia juga menunjukkan bahwa kekuatan itu benar-benar mengejutkan bahkan bagi mereka yang sudah terbiasa menghadapi kekuatan super. Uniknya itu adalah Ryu yang menjadi korban Sarada justru tidak menampilkan kemampuan khas Rinnegan seperti yang biasa dilihat oleh para Pain dan juga Madara kala itu. Itu ngebuat banyak fans bertanya-tanya, apakah Rinnegan Ryu itu berbeda atau apakah kekuatan Sarada justru melampaui batas yang selama ini dikenal tuh. Bakalan menarik sih. Sebagian besar para fans kemudian mulai menyebutkan teknik baru Sarada ini sebagai versi barunya Chibaku Tensei. Istilah ini mulai populer di kalangan komunitas karena memang
teknik tersebut memanfaatkan gaya gravitasi yang sangat kuat untuk mengendalikan pertarungan. Itu mirip dengan teknik Pain dahulu yang menjebak Naruto dalam bola raksasa tanah dan juga batu kan. Yang juga seru lainnya, menurut pernyataan dari Sein dan juga Boruto sendiri dalam ceritanya itu, gravitasi adalah kekuatan yang tak terkalahkan loh. Jika Sarada bisa manipulasi gravitasi, maka secara teori ia telah memiliki kemampuan yang sangat berbahaya dan cukup sulit untuk dilawan. Gabungan dari kekuatan visual dan efek yang ditimbulkan menunjukkan bahwa Mangekyo Sharingan milik Sarada itu bukanlah sekedar riasan semata. Ia bisa menjadi titik balik dalam perkembangan klan Uchiha sendiri. Karena yang Nakama untuk pertama kalinya sejak Sasuke dan Itachi muncul pengguna Mangekyo Sharingan dengan kemampuan unik yang tidak meniru pendahulunya. Namun apakah benar Mangekyo milik Sarada yang paling kuat sepanjang sejarah klan Uchiha? Ya, pertanyaannya datang dari banyak fans. Dia menanyakan apakah kekuatan mata Sarada sudah bisa dikatakan yang terhebat di antara semua pengguna Mangekyo sendiri. Dari melihat kekuatan yang ditunjukkan di chapter 21-nya, bisa disimpulkan ya bahwa kemampuan itu memang sangatlah mengesankan. Tapi memang perlu diingat ya bahwa kekuatan Mangekyo-nya itu cenderung berkembang seiring berjalannya waktu. Itu sama seperti ayahnya Sasuke dahulu yang awalnya belum menguasai penuh teknik Amaterasu itu. Butuh waktu untuk memahami bagaimana dan kapan teknik itu digunakan secara efisien. Ya mungkin jika itu adalah nama lain dari Dewi Amaterasu, Sarada akan dengan cepat menguasainya tuh. Nah demikian juga dengan Kamui milik Obito kala itu yang lambat laun menjadi teknik defensif dan ofensif paling mematikan. Artinya kemampuan Sarada kemungkinan besar masih bisa dikembangkan lebih jauh lagi dan mencapai potensi penuh di masa depannya. Satu hal yang membuat kemampuan Sarada jadi bahan perdebatan adalah efek sampingnya. Dalam cerita disebutkan bahwa hanya dengan sekali penggunaan saja Sarada sudah kehabisan cakra kan. Padahal sebelumnya dia tidak melakukan serangan lain seperti Chidori atau jurus berat lainnya yang bisa menguras energi itu. Kondisi itu menunjukkan bahwa kekuatan barunya sangat boros penggunaan cakra. Jadi meskipun kuat, teknik ini butuh efisiensi pengembangan lebih lanjut lagi. Mungkin inilah yang akan menjadi jalur perkembangan Sarada ke depannya. Bagaimana ia mengoptimalkan kemampuan itu agar tidak lagi menguras tenaga secara drastis pula. Satu kemungkinan menarik adalah peran mata kedua milik Sarada itu. Seperti Sasuke yang memiliki dua mata dengan kekuatan berbeda tetapi saling melengkapi ya. Bisa jadi Mangekyo kedua milik Sarada nanti akan ngebuka aspek lain dari teknik gravitasinya, seperti memperluas jangkauan dan juga mengendalikan gravitasi lebih presisi lagi. Nah pertanyaan berikutnya itu juga bikin semua orang penasaran dengan potensi kekuatan Sarada keduanya itu. Kekuatan pertama berfokus pada manipulasi gravitasi kan. Lantas apa yang mungkin menjadi kekuatan keduanya? Nah secara logis dan berdasarkan pada akar klan Uchiha ya, jawabannya itu mengarah kepada Genjutsu Nakama. Klannya dikenal sebagai master ilusi dengan Itachi sebagai salah satu pengguna genjutsu paling mengerikan. Jadi jika Sarada memiliki kekuatan kedua yang berbasis genjutsu, ini akan menjadi kombinasi sangat luar biasa, menggabungkan kekuatan fisik dan ilusi dalam satu tubuh. Lebih jauh lagi, Boruto memperkenalkan konsep omnipotensu, sebuah teknik yang dapat mengubah realita berdasarkan keinginan penggunanya. Ini sejatinya adalah genjutsu dengan skala supermasif yang membuat semua orang terpengaruh dan menganggap realita palsu sebagai kenyataan yang ada. Nah jika Sarada benar-benar mewarisi kekuatan untuk melihat atau menembus ilusi omnipotensi itu sendiri, maka bisa jadi ia akan menjadi pembawa kebenaran. Mungkin bukan hanya mampu melihat celah di balik ilusi itu, tetapi bahkan menciptakan ilusi sendiri untuk menandai teknik skala dewa tersebut. Bayangkan ya, bila Sarada bisa menciptakan ilusi dalam ilusi itu, semacam jebakan psikologis tingkat tinggi yang ngebuat musuh tak bisa membedakan mana kenyataan dan mana tipuan. Ya serasa Kotoa Matsukami sih, ini akan menjadi kayak sebagai shinobi ya, bukan hanya kuat dalam pertempuran langsung tetapi juga dalam duel pikiran dan juga strateginya. Jadi kalau mau disimpulkan ya, bahwa di chapter 21 itu akan ngebuka pintu besar lagi bagi perkembangan karakter Sarada. Mangekyo ya memiliki potensi menjadi yang terkuat di era sekarang, tapi jalan menuju kesempurnaan itu masih panjang. Efisiensi cakra, penguasaan teknik dan kemungkinan kekuatan kedua yang berbasis genjutsu semuanya menjadi faktor penting dalam perjalanannya. Para fans menunggu kelanjutan resminya bagaimana jalannya cerita di chapter 22 nanti ya. Nah Sarada dan
dan Chibaku Tensei memang salah satu hal yang menarik. Banyak menyamakan kemampuan Sarada dalam mengontrol gravitasi itu dan teknik Chibaku Tensei digunakan oleh Pain dahulu itu begitu mirip. Walaupun Sarada tidak menggunakan Rinnegan ya, kekuatan serupa dalam menggerakkan gravitasi ngebuatnya sangat kuat dan sulit dilawan. Alhasil Ryu Egujubi meledak dan terbakar tuh Tokidamanya. Potensi Mangekyo Sarada itu menunjukkan potensi sangat besar yang bahkan itu bisa disebut sebagai yang paling kuat di sejarah dunia baru sekarang itu. Ada kemungkinan bahwa batasan kekuatan Sarada bukan hanya pada cakra tapi juga pada jarak kemampuan gravitasi yang dia ciptakan. Kemungkinan kekuasaan kedua Sarada selain gravitasi, Sarada akan bisa jadi memiliki kemampuan lain yang terkait dengan realitas atau bahkan genjutsu supermasif tersebut. Nah, itu bakalan menarik sih ke depannya nanti. Kalian sendiri gimana? Sepakat dengan bagaimana jalannya cerita itu ke depannya? Jadi itulah tadi nakama pembahasan kita mengenai gravitasi takdir Chibaku Tensei versi fenomenal Sarada Uchiha. Terima kasih banyak telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika ada yang ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and will be come back again.